6 perkara. Artinya haram, nggak boleh kita lakukan kalau kita dalam keadaan junub atau orang yang hadas besar. Ahaduha utawi salah utawi ahaduha adapun salah satu di antara yang 6 itu as-sholatu ialah sholat. Coba-coba tuh ya. Lagi hadas besar kemudian sholat. Berarti kalau kita melakukan hal itu dosa apa enggak? Hah? Jadi nggak bisa pura-pura tuh. Ntar lagi pura-pura, lagi junub, hadas besar, belum mandi wajib, pada ngikut sembahyang, saya tuh ngikut sembahyang aja biar dia dilihat ngikut sembahyang. Kira-kira dosanya ditanggung sendiri atau enggak? Diperbolehkan jadi bagi orang yang berada kecil, bukan berada besar. Wayahru dan tetap haram adalah junubi bagi orang yang junub. Jadi termasuk murid, ya, bukan cuma memegang muka orang yang junub, nulis ayat Quran itu juga mungkin atau boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah-ibadah yang kita lakukan dalam sehari-hari. Kalau pertemuan kemarin kita bahas terkait seseorang yang batal wudunya dilarang melakukan 4 perkara
Di antaranya adalah sholat, kemudian tawaf, kemudian memegang mushaf Al-Quran juga termasuk membawa mushaf Al-Quran. Maka selanjutnya melanjuti bab yang ada di sini ialah terkait tentang orang yang dalam keadaan junub, larangan bagi orang-orang yang sedang dalam keadaan junub atau hadas besar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'a. Wa yahrumu dan haram 'alal junubi bagi atau atas orang yang junub berhadas, hadas besar, sittatu asya'a, haram melakukan 6 perkara. Jadi kalau kemarin yang gak punya wudu haram melakukan 4 perkara, kalau sekarang yang orang yang junub itu haram melakukan 6 perkara. Artinya haram, gak boleh kita lakukan kalau kita dalam keadaan junub atau orang yang hadas besar. Ahaduha utawi salah ahaduha adapun salah satu di antara yang 6 itu as-sholatu ialah sholat. Lil hadithi karena ada hadis Nabi SAW, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin wala shadaqatan min hululin. La yaqbalullahu, Allah tidak menerima sholatnya seseorang bi ghairi tahurin, dengan tanpa bersuci, wala shadaqatan, dan tidak diterima sholat seseorang min hululin, dari perkara yang haram. Wal hululu, adapun hulul ghain dhamma bi dhammil ghaini, dengan dibaca dhamma huruf ghainnya, al mu'jamati, yang dititik, yang dikasih titik. Al haramu ialah maknanya haram. Qala berkata siapa An-Nawawi, Imam An-Nawawi, amma idza lam yajid, adapun ketika tidak menemukan, tidak mendapatkan siapa al-junubu orang yang junub, ma'an, tidak menemukan air, ya, wala turaban, dan juga tidak menemukan debu. Fa innahu, maka sesungguhnya orang tersebut yusolli, harus tetap sholat, li hurmatil waqti, karena hormat waktu, ala hasabi halihi, sesuai dengan keadaannya. Wa yahrumu, dan haram alaihi, atas orang yang junub, apa? Al-qira'atu, membaca, kharijas sholati, di luar sholat, baca Quran di luar sholat. Wa yahrumu, dan haram alaihi, atas orang yang junub, ayyaqra'a, membaca bis sholati, di dalam sholat. Jadi orang yang junub itu orang yang berhadas besar. Yang pertama dilarang melakukannya adalah melakukan sholat,
baik sholatnya sholat sunnah atau sholat wajib. Jadi jangan coba-coba tuh ya. Lagi hadas besar kemudian sholat. Berarti kalau kita melakukan hal itu dosa apa enggak? Hah? Jadi nggak bisa pura-pura tuh. Ntar lagi pura-pura, lagi junub, hadas besar, belum mandi wajib, ada ngikut sembahyang, akhirnya tuh ngikut sembahyang aja biar dia dilihat ngikut sembahyang. Tuh kira-kira dosanya ditanggung sendiri apa enggak? Tanggung sendiri. Ini yang gede-gede yang udah pada balik. Kalau yang kecil-kecil enggak kali ya? Hah? Belum kali ya? Belum. Udah nggak apa-apa, tau nggak? Diem-diemnya di sini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa tawafu ialah tawaf. Jadi tawaf juga sama tuh, orang yang junub hadas besar, ya, itu haram atau dilarang melakukan tawaf. Tawafnya di mana? Tawafnya di Mekah. Tawaf itu secara secara syar'i artinya adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Jadi kalau bahasa tawaf artinya sebenarnya berkeliling. Secara harfiah itu arti tawaf itu keliling. Tapi kalau secara syar'i itu tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Jadi kalau artinya secara harfiah doang keliling. Jadi di sini kalau ada yang keliling aja, muter aja tuh namanya lagi tawaf. Muter aja itu namanya tawaf. Tuh nggak boleh tuh. Kemudian wasalituha yang ketiga masul mushafi, memegang mushaf. Nah, kemarin udah dibahas tuh tentang orang yang batal wudu tidak diperbolehkan memegang mushaf. Ya. Apalagi orang yang junub berhadas besar. Ini kalau yang ulang hari udah pada balik ya. Udah balik ya. Jadi maksudnya kalau junub itu, ini saya terangin nggak apa-apa Ustaz. Jadi maksudnya kalau junub itu kalau yang keluar sperma. Ini nggak apa ini? Keluar sperma. Hah? Oh dikit aja jamnya banyak. Justru ntar bingung kalau dikit-dikit. Ini bagaimana ini? Apa? Jadi termasuk yang ininya juga ada yang istilahnya ada yang mani, ada juga yang madhi, ada juga yang wadi. Ini yang berhadas besar yang disebut dengan junub itu orang yang keluar air mani. Jadi kalau madhi mim sama zal yang ada titiknya tuh madhi sama wadi itu beda tuh, tapi jenis cairannya sama. Terus bagaimana cara membedakannya? Kalau air mani itu keluarnya bitalazuz, dengan kenikmatan, enak. Nah kalau madhi itu keluarnya enggak enak. Itu biasanya kalau laki-laki bukan lagi kencing.
kalau laki-laki yang habis tegang itu tapi nggak sampai keluar air mani, terus kemudian keluar ada cairan seperti air mani, itu disebutnya madhi. Dan ini dihukumi najis. Jadi kudu paham tuh, jangan salah. Justru air mani itu hukumnya nggak najis. Jadi kalau ada nempel di pakaian kita, terus kemudian kita pakai buat sholat, itu dihukumi nggak najis, artinya suci. Nah kalau yang keluarnya, yang laki-laki itu habis tegang itu, keluar cairannya cairan seperti mani, itu namanya madhi, dan itu najis. Jadi kalau dipakai buat sholat nggak boleh. Nah kalau wadi, wawu dal ya itu wadi, itu keluarnya kalau habis capek banget, jenis cairannya sama kayak mani, itu dihukumi najis cairannya. Dan madhi, wadi, dua jenis itu tidak diwajibkan mandi wajib. Jadi yang mandi wajib itu cuman air. Jadi dulu ya, ini iyanya. Itu yang ketiga, megang mushaf juga dilarang ketika orang yang lagi junub atau berhadas besar. Qala berkata siapa An-Nawawi, Imam An-Nawawi, idza kataba ketika menulis, siapa al-junubu orang yang junub hadas besar, awil muhdasi atau orang yang berhadas, mushafan nulis mushaf, nulis Quran, in kana jika ia yakmilu membawa al-waraqata kertas, wa yamussuha dan menyentuhnya, halal kitabati pada waktu menulis, bahwa maka orang yang nulis tersebut haramun dihukumi haram. Wa illam yahmilha dan jika dia tidak membawa mushaf, wala yamassaha dan juga tidak memegang mushaf, fafihi maka padanya salah satu aujahin ada 3 pendapat. As-sahihu pendapat yang sahih, jawazuhu ialah boleh, wasani dan pendapat yang kedua tahrimuhu diharamkan, wasalisu dan pendapat yang ketiga ya juzu diperbolehkan, lil muhdasi bagi orang yang berhadas kecil bukan berhadas besar, wa yahrumu dan tetap haram alal junubi bagi orang yang junub. Jadi termasuk nulis ya, bukan cuman memegang mushaf. Orang yang junub nulis ayat Quran itu juga dihukumin haram atau nggak boleh. Yang termasuk buat perempuan itu kalau yang lagi haid sama tuh ya, nggak boleh nulis nulis ayat Quran. Wa hamluhu wa rabi'uha dan adapun yang keempat yang dilarang bagi orang yang junub berhadas besar, hamluhu ialah membawa mushaf, membawa Quran. Enggak boleh tuh. Di annahu karena bahwasanya bawa Quran a'zamu itu lebih besar minal massi daripada memegang mushaf, bahwa maka keadaan itu haramun ialah haram bil qiyasil aulawi dengan qiyas aulawi, atau qiyas aulawi itu qiyas yang ukurannya lebih utama, karena megang mushaf aja dilarang apalagi bawa mushaf, apalagi bawa Quran, megang Quran aja dilarang. Kemudian faidatun ada satu faidah, ada satu keutamaan. Qala berkata siapa An-Nawawi, Imam An-Nawawi fit Tibyani dalam kitab At-Tibyan, la yumna'ul kafiru an sima'il Qur'ani, la yumna'u
tidak boleh atau dilarang. Siapa? Al-kafiru, orang kafir, orang non-muslim, an sima'il qur'ani, daripada mendengarkan Al-Qur'an, bacaan Qur'an. Liqaulihi azza wa jalla, karena ada firman Allah azza wa jalla. Apa firmannya? Wa in ahadum minal musyrikina istijaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallahi. Wa in ahadun, dan jika seseorang minal musyrikina, daripada orang-orang musyrik, istijaraka, meminta perlindungan, istijaraka, minta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka lindungilah, hatta yasma'a, sehingga dia mendengar kalamallahi, firman Allah. Wa yumna'u, dan dilarang, min masil mushafi, daripada memegang mushaf, memegang Quran, ya, dilarang. Orang kafir, orang non muslim itu dilarang memegang Quran. Wahal yajuzu, dan apakah boleh ta'limuhu, orang musyrik, orang non muslim itu belajar Al-Qur'an, terhadap Al-Qur'an. Jadi kalau ada pertanyaan, apa boleh gak orang non muslim, orang kafir itu musyrik, boleh gak belajar Quran? Kalau di sini jawabannya, qala, berkata siapa? Ashabuna, ulama kita, in kana la yurja islamuhu lam yajuz ta'limuhu wa in raja islamuhu fa fihi wajhani. In kana, jika orang kafir itu atau orang non muslim itu, la yurja, tidak diharapkan, islamuhu, masuk Islam atau keislamannya, lam yajuz, maka tidak boleh apa? Ta'limuhu, belajar Al-Qur'an. Wa in roja, dan jika diharapkan apa? Islamuhu, keislamannya, fafihi, maka baginya, atau fafihi, maka padanya, wajhani, ada dua pendapat, asahhuhuma, yaitu pendapat paling sahih dari kedua pendapat itu ialah yajuzu, boleh, rojaan, karena berharap, li islamihi, keislamannya atau masuk Islam. Wasani, dan pendapat yang kedua, la yajuzu, tidak boleh, kama la yajuzu, sebagaimana tidak diperbolehkan, bai'ul mushafi, jual beli mushaf, minhu, dari orang kafir, orang non muslim. Jadi orang non muslim itu, kalau ada yang nanya orang non muslim itu boleh nggak belajar Quran, jawabannya apa? Kalau memang dia mau masuk Islam diperbolehkan, tapi kalau cuma sekedar belajar doang, kagak mau masuk Islam, itu tidak diperbolehkan. Itu yang faidah, ya, salah satu tambahan, keterangan tambahan. Wa khamisuha, kemudian yang kelima yang dilarang bagi orang yang junub atau orang yang berhadas besar ialah al-lubthu, diam, bidhammil lami, dengan dibaca dhamma huruf lamnya, wa fathuha, dan dibaca fathah huruf lamnya. Boleh lubthu, al-lubthu boleh, al-labthu enggak boleh. Masdarul labitha ialah masdar dari lafaz labitha, min babi sami'a, dari bab sami'a, sami'a yasma'u. Ailubtu muslimin, yakni diamnya seorang muslim, balighin, yang udah baligh, ghairi nabiyyin, kecuali atau selain nabi, kecuali nabi. Fil masjidi, diamnya di mana? Fil masjidi, di masjid. Jadi orang yang junub, orang yang berhadas besar, enggak boleh diem di masjid, enggak boleh.
Jadi ini usahain yang duduk di sini kita bareng-bareng nggak ada yang lagi junub ya. Ada yang lagi junub apa enggak? Nggak ada ya. Karena kalau lagi ada yang junub jangan di masjid, di luar dulu begitu. Karena nggak boleh orang yang junub diem di masjid. Wahua, dan adapun masjid itu ialah sesuatu atau perkara wuqifa yang diwakafkan lis sholati untuk sholat. Walau kana lubsu, walaupun diamnya itu, diam di masjidnya itu biqadri tumaninati, bentar, sekiranya ngucap sekiranya selama tumakninah. Tumakninah itu kan kiranya ngucap subhanallah, subhanallah, meskipun sebentar, maksudnya gitu, meskipun sebentar, tapi tidak diperbolehkan diam di masjid gitu. Makanya bagi perempuan yang lagi haid ya, yang lagi hadas besar ya, termasuk laki-laki atau perempuan yang ada rutinan ngajinya, ibu tuh biasanya supaya tetap ngaji, datang ke majelis taklim, tapi dia dalam keadaan junub, itu dalam keadaan haid. Gimana caranya? Itu jangan masuk ke masjid. Makanya kalau bisa di masjid itu memang ada khusus majelis taklim. Jadi bagi perempuan-perempuan yang haid nggak ada alasan buat nggak ngaji. Jadi tetap ngaji. Cuman tempatnya di majelis taklim. Jadi biasanya ada beberapa masjid yang memang di masjid, kemudian di sebelahnya itu dijadiin majelis taklim. Itu memang khusus buat ngaji. Nah biasanya dipisahin begitu juga karena memang ada yang memang sonnya khusus buat masjid pengajian, ada yang memang pengajiannya khusus buat orang yang hadir aja. Karena kalau ngaji kita modal ngedengerin dari toa masjid, itu kadang-kadang ya keliru, dengernya keliru. Banyak hal-hal yang kadang nggak jelas, jadi kedengerannya sepintas saja. Tapi kalau ngajinya hal-hal yang memang khusus yang hadir aja, itu kan enak. Jadi soundnya juga fokus di dalam, kemudian pembahasannya juga pembahasan yang sifatnya buat orang-orang yang hadir aja. Karena ngaji begini tuh lebih enak ketimbang yang dengerin dari awal masjid. Karena suka banyak yang keliru itu, yang ngajinya dengerin dari awal masjid. La'uburuhu tidak haram lewat masjid, tidak haram baginya lewat masjid, wahwa yaitu adkhulu masuk, min babin dari satu pintu, wal khuruju dan keluar, min akhara dari pintu yang lain, Kalau diem di masjid orang yang junub haram, nggak boleh. Tapi lewat ya, dari satu pintu keluarnya ke pintu yang lain itu nggak haram, nggak apa-apa tuh, timbang lewat doang mah ya. Bi khilafi ma, beda dengan perkara idalam yakun, ketika tidak ada lahu baginya illa babun wahidun, kecuali satu pintu, fayam tani'u, maka tidak boleh adkhulu masuk, amma taraddudu, adapun taraddud bolak-balik di masjid bagi orang yang junub, fa innahu, maka sesungguhnya keadaan itu haramun, ialah haram, kal mukti, kayak berdiam diri di masjid. Jadi kalau orang yang junub
lagi junub nih, masuk dari satu pintu, cuman keluarnya di pintu yang beda, lewat doang, boleh tuh, boleh. Kalau pintunya di masjid satu biji doang, tuh nggak boleh tuh. Nah ini ada berapa ini? 3, boleh nih. Umpama habis ngaji begini nih, habis ngaji, nah si abang pulang, ya namanya pulang ketemu sama istrinya, balik lagi tuh habis ketemu sama bininya. Ngapa balik lagi ke masjid? Rupanya pintu kunci rumah, kunci motor ketinggalan di masjid, balik lagi. Nah itu boleh tuh, asalkan dengan syarat dari masuk keluar masuknya itu dari pintu yang beda. Jadi masuknya dari mari, keluarnya. Jadi istilahnya cuma liwat. Kalau masuk pintunya cuma satu di masjid, itu pintunya cuma ada satu, itu sama kayak orang diem. Sama kayak orang diem di masjid. Meskipun dia cuma lewat doang, meskipun dia cuma ngambil barang yang ketinggalan, gitu. Jadi ya, tahu tuh caranya, ya kan? Beda tuh. Kan kalau yang kagak tahu caranya, selonong boy aja, selonong boy itu selonong boy. Apa? Selonong boy apa? Liwat aja, kagak mikirin, oh ini nggak boleh nih, oh ini boleh nih. Jangan selonong boy ya. Qala ta'ala, Allah berfirman, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. La taqrabu, janganlah kalian mendekati as-sholata, sholat, jangan ngelakuin sholat. Wa antum, dan adapun kalian sukaro, dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu, sehingga kalian mengetahui, ma pada apa-apa taquluna yang kalian katakan, wala junuban, dan jangan kalian dan juga bagi orang yang junub, illa abiri sabilin, kecuali melewati satu jalan, hatta tagsilu, sehingga kalian mandi. Mandinya itu disebutnya mandi hadas besar. Aila taqrabu, yakni janganlah kalian mendekati maudhi'as sholati, tempat sholat, hala kaunikum, dalam keadaan kalian sukara, sedang mabuk, wala fi hali kaunikum, dan jangan kalian dalam keadaan junuban, berjunub atau berhadas besar. Naam, ya juzu, boleh, lubsu, diam seseorang, fihi lubsu, diam orang yang junub, seseorang yang junub, fihi, di dalam masjid, lidoruratin, karena darurat. Nah, orang yang junub boleh diam di masjid karena darurat. Apa daruratnya? Kaan, seperti nama, tidur. Seseorang fihi, di dalam masjid, fahtalama, lalu kemudian dia ihtilam, mimpi keluar air mani, wa ta'azzara, dan kemudian ada uzur, susah. Apa susahnya? Khurujuhu, buat keluar, susah keluar masjid, li khaufin, karena takut, min asasin, daripada asas itu huwal hakimu, ialah hakim, orang yang menegakkan hukum, alladzi yatufu, yang berkeliling, bilaili, pada waktu malam, orang yang ronda. Jadi asas tuh kalau di kita apa namanya? Security security, satpam, hansip itu. Jadi malam dia i'tikaf di masjid, kemudian lagi i'tikaf di masjid, tiba-tiba ketiduran, pules. Nah, di dalam tidurnya mimpinya mimpi keluar air mani. Kemudian berarti kan dia junub tuh, ya kan?
junub. Nah kemudian dari junub itu dia mau keluar takutnya karena ada orang yang keliling patroli apa namanya. Jadi nggak mau keluar, dia di dalam aja. Lah itu darurat, boleh tuh. Jadi kalau junub, umpama dia junub, memang junubnya di masjid itu boleh. Karena memang dia mau keluar masjid ada uzur, ada alasan yang diterima oleh syar'i. Itu nggak apa-apa tuh. Jadi dia nungguin yang patroli pergi, baru dia keluar. Wa amma sabiyu, dan adapun anak kecil, fayajuzu, maka boleh. Anak kecil di dalam masjid boleh, liwalihi, pada orang tuanya. Dampingi oleh orang tuanya kalau anak kecil. Sebab perkara anak kecil itu bukan dikhawatirkan mengganggu kekhusyuan sholat kita di masjid sebenarnya, tapi yang lebih penting adalah menjaga kesucian gitu. Kalau untuk menjaga kekhusyuan sholat di masjid sepi dari anak-anak kecil, kemudian kita menghilangkan atau tidak membolehkan anak-anak kecil masuk ke masjid karena alasannya kekhusyuan, itu tidak diperbolehkan. Karena anak kecil bagaimanapun di masjid, mau dia berisik, mau dia bagaimanapun, itu tetap tujuannya untuk pendidikan dia, pendidikan anak kecil supaya dari kecil dididik rajin-rajin ke masjid. Jadi kalau anak kecil dilarang masjid karena berisik, karena lari-larian mulu, itu tidak dibenarkan menurut syariat. Kecuali dari kebersihannya gitu. Kan biasanya kalau anak kecil ke kamar mandi itu sembarangan, dia habis kencing buang air kecil, main kencing aja, cipratannya kagak rapi. Di sini kan langsung ke masjid. Dia aja kalau dia bener cara bersucinya, itu jadi yang dia khawatirkan yang itu. Jadi kalau alasannya karena berisik, ya itu tidak diterima oleh agama. Karena mengganggu kekhusyuan orang yang sholat di masjid juga tidak diterima oleh agama. Karena itu bagian daripada pendidikan buat anak-anak kecil. Jadi ada masjid dikit-dikit anak kecil mulu yang diomelin, kasihan. Akhirnya banyak anak kecil yang agak mau ke masjid. Kenapa nggak mau ke masjid lagi? Karena diomelin mulu. Ayolah kita ngaji di masjid, ayolah kita sholat di masjid. Malah nggak mau, mengapa? Kiai Haji galak Kiai Hajinya. Kemarin gue disebret pakai sejadah. Udah lu aja yang ke masjid, gue nggak mau. Kan dia jadi marahan sama masjid. Masjid nggak salah apa-apa, jadi marahan sama masjid. Itu siapa tuh kalau begitu, yang dosa tuh siapa? Yang larang-larang anak-anak kecil ke masjid. Kalau anak kecil sholatnya, kalau anak kecil kan kalau sholat dia lagi ruku, temennya ditendang, lagi sujud, palanya ditoel. Ya biarin aja, biarin. Dia biarin. Kecuali dia ganggu imam, baru dia. Kalau dia selama posisinya di belakang atau didampingin sama yang lebih tua, kan enak. Jadi yang model anak-anak kecil begitu jangan digabungin. Lah kalau digabungin nggak ada yang sembahyang tuh dia, nggak ada. Mari-mari sholatnya ngikut salam doang, Apalagi kalau sholat Jumat. Sholat Jumat banyak tuh yang sholat Jumat anak-anak kecil itu. Khotbah lagi sholat, canda. Kan ya lalu aja tuh dia.
Jangan coy. Itu kalau ditempeleng malaikat ribet lu. Jangan ya. Jangan canda mulu. Ya. Ntar candanya habis sholat aja. Ya. Nah kalau kita ya jangan juga larang-larang, udah biarin aja dia pada bercanda juga. Emang kalau mau caranya apa? Didampingin, jadi selang-seling gitu. Dan dikumpulin anak kecil semua. Wa amma sobiyu, dan adapun anak kecil, faya juzu, maka boleh liwalihi pada dampingan orang tua. Nah, tamkinuhu, membolehkan sobi anak kecil minal mukti, daripada diam di masjid, kal qiraati, sebagaimana membaca Quran. Wa amman nabiyyu, dan adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayahillu, maka halal, boleh, muktuhu, diamnya Nabi, bil masjidi, di masjid, junuban, dalam keadaan junub, wa huwa, dan adapun keadaan itu, min khosaisihi sallallahu alaihi wasallam, dikhususkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li anna tiyajahu, karena sesungguhnya keperluan Nabi lil masjidi, pada masjid itu, aktsaru, lebih banyak, linashris sunnati, untuk menyebarkan kesunahan. Fajuzu, maka boleh lahu bagi Nabi, dalika, diam di masjid dalam keadaan junub. Boleh tuh, kecuali Nabi boleh. Lakinnahu, akan tetapi keadaan itu, lam yaqa', tidak terjadi, minhu, dari diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna zatahu, karena bahwasanya zat Nabi, a'zamu, itu lebih agung, lebih besar, min zatil masjidi, daripada zat masjid. Jadi sekalipun ada, tapi nggak ada di sini, maksudnya tidak akan pernah terjadi bagi seorang Nabi itu berhadas atau dalam keadaan junub kemana-mana, nggak ada. Tapi sekalipun ada, cuma Nabi yang boleh dalam keadaan junub diam di masjid. Tapi keadaan itu ditolak atau ditiadakan, bahwa ya tetap aja berarti kita orang, kita kan bukan Nabi, ya kan? Itu kalau mau di masjid, diam di masjid, itu harus suci dari hadas besar. Wa ammal kafiru, dan adapun orang kafir, orang non muslim, fala yamna'u, maka tidak dilarang, minal mukti, daripada diam, fil masjidi, di masjid, junuban, dalam keadaan junub. Orang non muslim, orang kafir, tidak dilarang diam di masjid dalam keadaan junub. Li'annahu, karena bahwasanya orang kafir, orang non muslim tersebut, la ya'taqidu, tidak meyakinkan, hurmatuhu, hormat, atau tidak meyakinkan hurmatuhu, haram diam di masjid. Wa in haruma, dan jika haram alaihi, baginya, li'annau, karena bahwasanya itu keadaan itu, la ya'taqidu, orang kafir tidak meyakinkan, hurmatuhu, haram diam di masjid, wala yajuzu, dan tidak boleh. Atau begini, wala yajuzu, sedangkan tidak diperbolehkan, lahu, bagi seorang kafir atau orang non muslim, apa? Dukhulul masjidi, masuk ke dalam masjid, walau ghairu junubin, walaupun tidak dalam keadaan junub. Bahasanya begini, orang non muslim, orang kafir dalam keadaan junub. Jadi kita bahas yang junubnya nih, dalam keadaan junubnya itu boleh masuk ke masjid. Jadi yang kita bahas junubnya nih, boleh, karena dia tidak meyakinkan bahwa orang yang junub itu haram ke masjid.
Tapi keadaan orang kafir, sekalipun dia nggak junub, tidak berjunub, tidak berhadas besar, itu tidak boleh masuk masjid. Jadi diulang nih, ya. Wala yajuzu lahu, dan tidak diperbolehkan lahu bagi seorang kafir, orang non muslim, apa? Dukhulul masjidi, masuk ke dalam masjid, walau ghairu junubin, walaupun tidak dalam keadaan junub. Tanggung jawab kita kalau kita masih mempersilahkan, masih membolehkan orang non muslim masuk ke masjid. Ini baik-baik nih. Ini berkali-kali kadang-kadang dengan dalil apa? Kemakmuran, ya kan? Dengan dalil apa namanya? Syiar. Kemudian memperbolehkan orang non muslim yang dia sebagai seorang tokoh masuk ke dalam masjid. Ini baik-baik nih. Yang tanggung jawab siapa? Yang tanggung jawab siapa? Pengurus masjidnya. Oh iya, pengurus masjidnya. Mutlak. Itu gara-gara mutlak. Jadi masjid itu tidak diperbolehkan dimasukin sama orang-orang non muslim atau orang-orang, kecuali dia mau masuk Islam. Tuh. Jadi cara ngislaminnya di masjid. Kan dia belum Islam tuh. Kalau dia belum disyahadatin, ya kan? Kita memang syahadat, pengen nyahadatin dianya di masjid. Itu boleh tuh. Karena dia emang mau masuk Islam. Tapi kalau seumpama hanya karena kepentingan satu kelompok dan lain sebagainya, atau ada istilah embel-embel syiar demi kemakmuran masjid, kemudian diperbolehkan masuk ke masjid, itu yang tanggung dosanya adalah pengurus masjid. Jadi ya jangan, kita jaga. Toh kalau memang mau ada acara semuanya siapapun boleh ikut, jangan di dalam masjid. Artinya bisa di emperan masjid atau di halaman masjid. Tapi kalau buat di dalam masjid, aduh. Jadi banyak tuh yang begitu tuh, banyak banget tuh, ya. Dan masuk aja ke masjid. Jadi diam di masjid, diam di masjid itu bagi orang yang junub berhadas besar tidak diperbolehkan. Itu yang kelima. Yang keenam, wasadisuha qiraatul Qur'ani, ialah membaca Al-Qur'an. Orang yang junub, orang yang berhadas besar tidak boleh baca Quran. Jadi kalau udah tahu, ya bapak-bapak kalau lagi punya junub hadas besar, baca Quran aja nggak boleh. Ya. Makanya bapak-bapak yang baca Quran tuh, baca Fatihah. Fatihah kan Quran. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Kalau lagi dalam keadaan junub. Kenapa? Iya, meskipun hafalan, nggak ngeliat, nggak buka Quran, atau baca Yasin, wal Qur'anil hakim, nggak boleh. Jadi bapak-bapak, ya, kalau ikut tahlilan, diundang tahlilan, datang ke tempat tahlilan, itu kagak boleh ngikut baca, diem aja. Habis sekali pulang kerja, maghrib disambat sama tetangganya, datang ya tar habis maghrib tahlilan di rumah. Ya belum mandi, belum apa kali mah. Terus dia langsung datang aja, ganti pakaian langsung datang ke tempat tahlilan. Itu di tempat tahlilan datang aja, cuma jangan ikut baca. Kenapa? Karena masih junub. Jadi diam aja. Begitu yang mimpin tahlil Al-Fatihah, diam aja. Al-Fatihah, diam aja.
yang belum baca Fatihah karena hukumnya haram. Jadi bapak-bapak besok tandain tuh kalau ngikut tahlilan diam aja berarti masih junub dia itu belum mandi. Ya. 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 Itu kesunahan. Orang mandi wajib wudu dulu sunnah. Enggak, kalau sholawat, wiridan atau apa namanya tasbih, tahlil, tahmid itu boleh. Yang nggak boleh baca ayat Quran, itu yang nggak boleh. Ya kalau kita termasuk doa itu kan ada ayat Quran tuh, kayak Robbana Atina itu kan ayat Quran itu, atau Robbana Hablana min azwajina, banyak tuh doa-doa yang diambil dari ayat Quran. Kalau kita niatnya buat doa boleh, tapi kalau kita niatnya buat baca Quran itu nggak boleh. Nah kalau wiridan yang lain boleh tuh, salawat boleh. Jadi kalau bapak-bapak masih junub disambat suruh hadir ngikut tahlilan itu ya jangan baca ngikut Fatihahnya, jangan ngikut Yasinnya. Yang lain ngikut baca Yasin, kita baca sholawat, istighfar, itu boleh tuh. Lagi kebangetan amat ngikut tahlilan belum mandi wajib. Dan mandi wajibnya itu fardu atau rukun mandi wajibnya cuma 2. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh badan. Jadi itu 2 itu aja. Mandi wajib itu 2. Yang wajib yang jadi rukun niat sama meratakan air ke seluruh. Kalau niat udah pasti. Di mana niatnya? Basuhan pertama. Lah basuhan pertama di mana? Kaki dulu, badan dulu, apa langsung kepala? Yang mana aja boleh. Yang penting pas basuhan pertama itu kita niat nawaitul husla li raf'il hadatsil akbar an jami'il badani fardhon lillahi ta'ala, tanpa diucapin di dalam hati. Karena tempatnya niat itu ada di dalam hati. Sambil dibarengin sama pekerjaannya. Sambil dilakuin. Karena niat itu qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Niat itu segala sesuatu yang dibarengi dengan pekerjaannya. Kalau nggak dibarengi sama pekerjaannya, namanya bukan niat. Apa namanya? Azam, rencana. Jadi belum dapat niat tuh, belum dapat pahala niatnya. Malam Sabtu mau ngaji di Masjid Al-Ikhlas. Niat saya dari rumah, belum ngapa-ngapain. Itu udah disebut niat apa belum? Belum, orang belum jalan. Namanya belum niat. Jadi jangan bebas nih, ntar lagi ayolah berangkat ngaji, udahlah yang penting meniat tuh. Ini bye-bye nih, jangan salah, sebab niat itu mesti dibarengi dengan perbuatan. Harus dibarengi dengan perbuatan. Jadi sambil jalan udah rapi, udah wangi, sambil jalan mau ke masjid, itu dalam hati saya niat berangkat ngaji karena Allah Ta'ala, dapat pahalanya. Besok kalau mau ngaji itu begitu, sambil jalan menuju ke masjid, hatinya niat, saya niat berangkat ngaji cari ridho Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala. Gitu, diniatin. Nah kalau kagak ada niatnya kagak dapet. Pokoknya semuanya begitu. Sholat sama, sholat pas takbiratul ihram. Karena yang jadi rukun itu takbiratul ihram.
Sebelum takbiratul ihram kan kita ngucap tuh, usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Mulutnya ngucap Allahu akbar, tangannya ngangkat kedua tangan, hatinya ngucap usolli fardhal isya'i. Dibarengi. Jadi jangan nggak dibarengi. Kalau nggak dibarengin, nggak dapat niatnya. Niat itu termasuk ruknun min arkanis sholat, rukun daripada rukun-rukun sholat harus ada. Jadi harus dibarengin, pas dibarengin ketika takbiratul ihram. Lah yang sebelum takbiratul ihram itu sunnah hukumnya. Jadi at-talaffuzu biha, melafadzkan niat itu sunnah hukumnya. Yang wajib itu niat ada di dalam wudu sama. Ketika basuhan muka, kenapa? Karena yang jadi pergerakan, jadi rukun yang digerakkan adalah basuh muka. Maka ketika basuh muka, basuh wajah, itu hati kita niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Mandi wajib sama pas basuhan pertama. Kalau nggak pas basuhan pertama, tidak dihukumi mandi wajib. Jadi pas basuhan pertama tuh. Nah yang kedua yang jadi rukun, ngeratain air ke seluruh badan. Jadi jangan salah, jangan keliru. Kadang-kadang kita keliru. Baru diguyur pertama langsung sampoan, guyuran pertama langsung sabunan. Ini namanya merubah kemutlakan air. Jadi yang wajib tuh, yang rukun itu apa? Meratakan air ke seluruh badan, seluruh tubuh. Itu pas mandi wajib. Jadi basuhan pertama, saya niat mandi hadas besar dalam hati, menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Itu semua diratain dulu tuh. Apa? Badan-badan kita apa namanya? Harus basah semuanya. Jangan sampai ada yang kering. Termasuk lipetan-lipetan yang ada di badan kita, jangan sampai ada yang kering. Harus basah semuanya. Apa namanya? Sela-sela jari-jari kaki yang belakang semua itu mesti diguyur itu. Jadi udah semua, sekiranya kita udah yakin nih, udah nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang kering, baru kita sabunan, baru kita sampoan, baru kita kat gigi. Jadi jangan baru guyuran pertama langsung sampoan. Itu namanya merubah kemutlakan air, status airnya berubah itu. Jadi air yang udah berubah statusnya itu tidak diperbolehkan buat mandi wajib. Termasuk air yang mustakmal airnya. Air mustakmal itu air apa? Air yang udah dipakai buat bersuci, kagak boleh dipakai lagi buat bersuci. Apa contohnya? Kalau orang kita kan sekarang rumahnya di kamar mandi, kan kamar mandinya udah nggak ada yang lega. Kalau orang-orang tua dulu, saya punya nyai, saya punya engkong, punya rumah, dia kamar mandinya lega-lega. Jadi ada kolamnya, nggak pakai ember, pakai kolam. Nah, kolamnya gede. Itu airnya buat mandi wajib sah apa nggak? Boleh. Kenapa? Karena airnya lebih dari 2 kulah. Airnya lebih dari 2 kulah. Kalau air yang lebih dari 2 kulah, kurang dari 2 kulah, dia kejatuhan najis. Meskipun nggak berubah warna, rasa, baunya, itu tetap dihukumin najis. Tapi kalau air yang lebih dari 2 kulah, itu kejatuhan najis, selama nggak berubah warna, rasa, baunya, itu masih dihukumin suci dan nggak najis. Itu karena airnya 2 kula lebih. Apa ukuran 2 kula? Kalau ada tempat ukurannya 60 kali 60 cm, itu diisiin air, itu airnya 2 kula. Jadi itu kira-kira di kamar mandi kita adanya kolam apa ember? Ember. Nah ember ada gak ukurannya 60 kali 60? Hah? Ada gak? Enggak ada. Kalau kita mandi wajib pakai
airnya di ember, ngambil nyenduknya dari ember tuh air yang begitu, nyiprat lagi dari badan kita ke ember, itu cipratan yang disebut hukumnya air yang mustakmal, air yang udah dipakai buat bersuci, kagak boleh lagi dipakai buat bersuci. Terus bagaimana kalau rumah kita, kan sekarang rumah kita nggak ada yang lega ya, kamar mandinya nggak ada yang lega, ya emang segitu adanya, nggak muat kolam, adanya ember doang kecil. Terus bagaimana solusinya kalau kita mau mandi hadas besar? Satu, itu dari keran pakai selang, jadi pakai selang itu jadi kita ngambil airnya langsung dari keran. Jadi diguyur tuh nih, selang masukin, kita begini tuh sambil niat. Terus semua sunnah, kanan dulu, kanan udah semua, selipan semua, belakang tuh paku semua, pokoknya kuping apa basah semua lah. Selang kagak ada, ribet nyarinya. Solusi yang kedua, pakai shower. Shower jadi mandi wajib lebih enak, jadi tinggal nyalain. Sekarang shower-showeran banyak di online, beli aja nggak apa-apa, demi kesempurnaan mandi wajib kita gitu. Jadi pakai shower mandinya cek, udah tuh kita tinggal muter aja tuh, enakin. Jadi jangan salah tuh ya, justru kalau air yang di kamar mandi adanya ember kecil, kita mandi wajib pakai itu, air itu, yang kemungkinan air dari badan kita nyiprat lagi ke ember itu, malah jatuhnya mustakmal. Air yang hukumnya mustakmal tidak boleh lagi dipakai untuk bersuci, malah mandi wajibnya jadi nggak sah gitu. Kalau mandi wajibnya nggak sah, berarti kita masih dihukumin hadas besar. Kalau kita masih hadas besar, berarti tidak boleh melakukan sholat. Jadi ini penting ini, ya. Ini penting, harus terus diulang, harus terus dibahas, karena demi kesempurnaan ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Ya, nanti ada pembahasan khusus terkait mandi wajib atau perkara yang menjadi sebab kita mandi wajib. Kemudian wayahrumu, dan haram bil haidi, dengan sebab haid, asyratu asya'a, 10 perkara. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan panjang umur, juga apa-apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil balligh qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقصدنا واغفر لنا ما مضى. سعال هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا